Ya, dari kitab Al-Qaulul Mufid yang merupakan kitab syarah terhadap kitab At-Tauhid. Ya, kitab Al-Qaulul Mufid ini kitab yang sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali dalam pembahasan masalah akidah. Ya, dalam pembahasan masalah akidah. Ya. Kita sekarang masuk pada bab tentang larangan ekstrim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau larangan ekstrim dalam beragama. Ekstrim itu adalah melampaui batas yang keluar dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu dinamakan ekstrim. Ya. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ya. Jadi dalam beragama itu tidak boleh kita ekstrim. Ya, artinya tidak boleh kita keluar dari batasan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Ya, jadi tentang masalah al-ghulu, dalam bahasa Arabnya al-ghulu ya, al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama atau dalam beragama atau dalam beribadah atau dalam keyakinan. Pembahasan ini sebenarnya sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada 2 pekan yang lalu. Adapun pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali masih dalam bab tentang larangan melakukan ekstremis dalam ibadah atau dalam agama, yaitu kita ingin mengambil intisari dari apa-apa yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kami sudah sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan ya untuk tidak melakukan ekstremisme atau berlebihan dalam beribadah, dalam beragama. Ya, sudah kami sebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah atau dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab ini. Ya, sekarang kita masuki poin-poin yang kita bisa petik atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari pembahasan yang sudah kita bahas dari dalil-dalil dan Al-Quran serta perkataan para ulama pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi disebutkan dalam kitab ini, poin yang pertama yang kita bisa petik dari pembahasan ini, ya, bahwasanya barang siapa memahami tentang bab ini, yaitu bab larangan ekstrim dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beribadah atau dalam beragama, maka dia akan mengetahui secara terang bahwasanya Islam itu ada namanya keterasingan. Ya, keterasingan. Maksudnya keterasingan artinya banyak dari kaum muslimin yang tidak mengenal Islam secara utuh. Ya. Ya, sehingga apa yang terjadi karena tidak mengenal Islam secara benar, secara utuh, secara komprehensif, akhirnya yang terjadi adalah ekstremisme. Ya. Ketika oleh karena itulah, sebagai contoh misalnya, ketika Islam belum datang di kota Mekah dan Madinah dan sekitarnya, kita tahu bersama bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah para penyembah berhala kan? Ya, para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, itu berhala-berhala mereka. Bahkan di rumah mereka itu minimal ada satu berhala yang mereka sembah setiap harinya. Belum lagi di sekitar Ka'bah, ya, jumlah berhala-berhala, patung-patung itu yang mereka sembah, yang mana mereka beribadah di situ, itu dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikis atau untuk memberantas kesyirikan, yaitu penyembahan selain kepada Allah
Subhanahu wa taala berupa patung-patung yang ada pada saat itu. Maka dakwah Nabi itu dianggap aneh, asing. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Islam itu bada al-Islamu ghoriban. Ya, Islam itu datangnya awal-awal Islam datang di Jazirah Arab itu dia dalam keadaan terasing, dalam keadaan asing. Kenapa? Karena orang-orang Mekah itu sudah sekian lama mereka beribadah menyembah patung-patung. Ya, menyembah patung-patung mereka. Ya, menjadikan patung-patung mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat patung-patung itu atau menjadikan patung-patung sebagai perantara wasilah antara mereka dengan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi datang membawa Islam, ya membawa Al-Qur'an dan Sunnah, lalu meluruskan akidah mereka yang menyimpang, keyakinan mereka yang menyimpang, ibadah mereka yang menyimpang, untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa menjadikan patung-patung itu sebagai perantara, langsung beribadah kepada Allah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan penyembahan-penyembahan kepada patung-patung itu yang mereka anggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Jadi Nabi ingin meluruskan agama mereka, ingin mengembalikan ya ibadah yang murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan masyarakat jahiliyah ibadahnya sudah tidak murni lagi, sudah bercampur dengan kesyirikan. Karena apa? Karena mereka menjadikan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka sebagai tuhan-tuhan yang mana dengan itu mereka berharap dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kesyirikan. Ya, ini namanya kesyirikan. Jadi lawan daripada kesyirikan adalah tauhid. Tauhid artinya betul-betul murni beribadah itu kita tujukan kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, kita mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah, kita sujud, ruku, ya kita berkurban, ya berkurban dengan menyembelih hewan kurban itu kita tujukan kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala. Ya, kita tidak mengadukan nasib kita kepada berhala-berhala, tidak menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita langsung meminta kepada Allah, mengadukan, mengharapkan, dan punya juga rasa takut hanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala tersebut. Inilah yang diluruskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa respon dari orang-orang musyrik Mekah pada saat itu dan Madinah juga dan sekitarnya? Mereka mengatakan, wah ini suatu ajaran yang baru, ya ajaran yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang kami, tidak pernah diperintahkan oleh nenek-nenek kami terdahulu. Ya kan begitu mereka. Ketika mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka yang menjadi landasan dalil mereka, argumen mereka, yaitu apa? Yaitu bahwasanya ini sudah kami dapati ibadah ini sejak nenek-nenek moyang kami. Itu dalil mereka. Ya padahal nenek-nenek moyang mereka tidak ada dalilnya bahwasanya itu adalah ibadah yang benar, bahwasanya itulah akidah yang benar, bahwasanya itulah ajaran agama yang benar, tidak ada dalilnya. Ya, oleh karena itulah sekali lagi Islam itu awalnya datangnya dalam keadaan terasing, ya. Begitu juga ketika kembali Islam itu di akhir zaman juga dalam keadaan asing, ya. Oleh karena itulah sehingga bahkan sebagian kaum muslimin ada yang asing tatkala akidah mereka diluruskan. Biasanya jangan engkau menjadikan patung-patung atau apa saja perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kita langsung beribadah kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita bernazar kepada Allah, kita artinya kita menyembelih, kita berkurban, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, kita berharap, kita tawakal, pasrah, kita semua kepada Allah, tidak menjadikan patung-patung atau berhala-berhala atau siapa saja yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku. Jadi kita minta kepada Allah, bukan minta kepada siapa-siapa. Tidak menjadikan orang-orang atau siapa saja yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu. Kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa
wa taala dengan menyebut-nyebut Asmaul Husna, ya, dengan kita berwasilah dengan amal-amal kebajikan yang kita lakukan, bukan kita berwasilah atau menjadi perantara, menjadikan wasilah orang-orang yang sudah meninggal dunia misalnya, atau menjadikan perantara patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, ya. Itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jelas ya. Poin yang kedua dari kitab ini, ya, bahwasanya kita mengenal awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yaitu apa? Yaitu karena orang-orang terdahulu itu mengangkat orang-orang soleh itu sebagai perantara dia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang soleh itu awalnya itu eh, mereka buatkan patung-patung untuk orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ya, ini di kaumnya Nabi Nuh, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang-orang soleh yang dari kalangan kaum Nabi Nuh itu meninggal dunia, maka kaumnya ini pun supaya teringat dengan jasa-jasa kebaikan-kebaikan orang-orang soleh itu, kan dibuatkanlah patung-patung atau gambar-gambar. Ya, awalnya itu gambar-gambar patung-patung tidak disembah. Tidak ada yang sujud di situ, tidak ada yang beribadah di situ, dan seterusnya. Tidak ada yang bermunajat di situ. Tapi lama-kelamaan, generasi ganti generasi, akhirnya hilanglah ilmu, tidak mengetahui sebab dibuatnya patung itu. Akhirnya cucu-cucu mereka atau keturunan mereka pun, ya, beberapa generasi kemudian pun menganggap bahwasanya orang-orang tua mereka, nenek-nenek mereka itu menyembah itu, meminta kepada patung-patung itu, ya, sujud kepada patung-patung itu, dan seterusnya, ya, beribadah kepada patung itu, beriktikaf di sekitar patung-patung itu, ya. Dan itu tentu juga merupakan godaan daripada syaitan yang terkutuk, ya, kepada keturunan-keturunan mereka, sehingga akhirnya patung-patung itu pun, gambar-gambar itu pun disembah atau diibadahi. Itu karena apa? Karena awalnya tadi, ya, karena mengangkat menjadikan awalnya yang tadinya itu patung-patung sebagai pengingat saja, memorize, ya, sebagai memori mereka untuk mengenang kembali jasa-jasa kebaikan para orang-orang soleh terdahulu, agar mereka semangat beribadah kepada Allah. Tapi lama-kelamaan karena hilangnya ilmu, putus generasi dan seterusnya, ganti generasi baru, ya, tidak ada ilmu di situ, tidak ada pengetahuan tentang sebab dibuatnya itu patung-patung. Akhirnya apa? Terjadilah penyembahan sampai, ya, di zaman Rasulullah SAW, kan, sebelum Nabi diutus, yaitu Jazirah Arab itu, apalagi Makkah dan Madinah itu penuh dengan berhala-berhala, kan. Itu kan bermula dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, ya, dengan rentang jutaan, ya, dengan ratusan tahun, ya, atau ribuan tahun lebih, terjadilah keserikan demi keserikan. Maka diutuslah para nabi secara berganti-gantian untuk meluruskan daripada akidah umat ini, itu meluruskan ibadah mereka agar akidah dan ibadah mereka itu tidak berlebih-lebihan. Ya, orang-orang soleh, ya, tetap kita kenang jasa-jasa mereka, tapi kita tidak mengangkat kedudukan mereka sebagai perantara, apalagi yang menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu, yang orang-orang yang sudah meninggal itu, dapat memberikan atau dapat menyampaikan kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah Allah memerintahkan kita langsung untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyuruh kita langsung meminta, ud'uuni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku. Ya, bukan minta kepada perantara dari makhluk-makhluk, meskipun orang-orang soleh misalnya, tidak lewat mereka, tapi langsung kita minta kepada Allah, maka Allah akan niscaya memperkenankan doa kita. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila, ya, hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Ya, Allah sangat dekat, ya, maksudnya sangat dekat pengetahuan Allah,
terhadap kita, sangat dekat pengawasan Allah, sangat dekat pendengaran Allah kepada kita. Artinya Allah Maha mendengar segala apa yang kita minta kepada Allah. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i, dan saya kata Allah yang memperkenankan doa orang yang berdoa kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'a, apabila dia berdoa, saya akan perkenankan doaku. Jadi doa kita tujukan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Iya, tidak menjadikan orang lain sebagai perantara-perantara, apalagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, meskipun dia orang-orang soleh. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah poin yang ketiga yang kita bisa petik dari bab tentang larangan ekstremisme dalam ibadah, dalam beragama, ya, apa namanya? Ya, jadi yang pertama yaitu mengenal, ya, apa namanya, awal segala sesuatu yang terjadi, ya, di apa namanya, di muka bumi ini, yaitu apa, diubahnya agama para nabi, ya, yaitu dengan kesyirikan. Ya, jadi sekali lagi para nabi ini adalah membawa ajaran tauhid, ya, sedangkan syirik itu datang kemudian, ya. Jadi semua para nabi diutus itulah mengajak manusia kepada tauhid, ya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan seterusnya, hingga Rasulullah SAW, mereka adalah satu, ya, agama mereka satu, yaitu Islam, yaitu tauhid, ya, yaitu akidah yang lurus, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah syirik setelah itu, yaitu di zamannya Nabi Nuh, ya, maka muncullah kesyirikan, maka diutuslah Nabi Nuh di situ untuk meluruskan kembali ajaran tauhid yang sudah tercemari dengan kesyirikan, diluruskan kembali, dibersihkan, ya, sehingga menjadi agama tauhid yang murni, tidak ada lagi unsur-unsur kesyirikan. Yaitulah yang terjadi, ya, sejarah umat manusia adalah agama para nabi diubah dengan kesyirikan, maka diutuslah Nabi, setiap nabinya, kaumnya, bahkan kepada Rasulullah SAW di bangsa Arab untuk membersihkan segala bentuk kesyirikan, karena para nabi diutus adalah untuk meluruskan akidah yang benar, ya, atau menjadikan akidah itu adalah akidah yang benar, menjadi tauhid, ya, tidak ada di situ unsur-unsur kesyirikan. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama atau yang disebut dengan bid'ah, ya, itulah kesyirikan. Kesyirikan adalah bid'ah yang terbesar, adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diadakan yang sangat berbahaya, yang sangat besar sekali dosanya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kesyirikan, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kesyirikan. Artinya jika seorang meninggal dunia dan dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang musyrik. Itulah orang-orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya, maka Allah tidak ampunkan dosa-dosanya. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan, meskipun dia dosa besar, membunuh, mencuri, berzina, dan seterusnya, ya, sekalipun dia banyak dosa, tapi dia tidak berbuat kesyirikan dalam hidupnya, atau dia sudah bertobat dari kesyirikan, lalu dia meninggal dunia dan tidak sempat bertobat dari kemaksiatan, dari dosa-dosa besar yang dilakukan, itu masih ada peluang Allah ampunkan dosanya, masih ada peluang Allah ampunkan dosanya. Tapi kalau kesyirikan tidak ada peluang Allah ampunkan dosanya seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah yang, ya, itu tadi yang keempat, ya. Jadi boleh jadi ada orang yang menerima banyak orang yang menerima
kesyirikan ya. Lihat dulu ya bagaimana di zaman Nabi bangsa Arab itu begitu banyak ya yang menyembah berhala, sangat sedikit pada saat itu yang menyembah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, yang menyembah hanya kepada Allah. Tapi sebagian besar Mekah dan Madinah dan sekitarnya itu orang-orang mereka, maka sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang Arab jahiliyah, Arab yang bodoh dalam berbagai aspek. Ya, bodoh dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak dan yang seterusnya, sehingga dinamakan zaman jahiliyah, ya zaman kebodohan dari berbagai sisi. Jadi kesyirikan, apa namanya, kebid'ahan, ya perkara-perkara yang baru dalam agama itu boleh jadi banyak banyak saja orang yang menerimanya. Tapi sekali lagi secara fitrah naluri itu tidak bisa diterima. Ya, secara naluri, ya secara fitrah, ya karena fitrah manusia itu adalah kecenderungannya adalah mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak kita ibadahi, ya tidak ada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fitrah manusia. Maksudnya yang yang berhak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, kemudian yang mengatur dan semua itu sudah fitrah manusia. Hanya saja setanlah yang menggoda manusia, ya sehingga manusia ini pun melenceng dari fitrahnya. Ya, apalagi syariat. Jadi kesyirikan itu sama sekali tidak diterima oleh syariat. Karena syariat menyuruh kita untuk, Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada di situ unsur-unsur kesyirikan, itulah syariat. Ya, adapun hawa nafsu manusia ya, ya banyak yang menerima itu kesyirikan. Tapi sekali lagi itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan namanya fitrah manusia. Yang kelima, ya artinya kenapa terjadinya terjadinya kesyirikan, ya kebenaran yang tidak nampak dan seterusnya, ya itu disebabkan karena dicampur baurkan antara antara hak dan kebatilan. Ya, ya. Jadi sebab ya adanya ya tercampurnya antara hak dan kebatilan itu disebabkan karena dua perkara. Yang pertama adalah ya cinta kepada orang-orang soleh. Ya, betul, cinta kepada orang soleh itu adalah benar. Kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang atau mencintai para ulama kita, itu sesuatu yang mesti kita. Tapi apa yang terjadi, ya kecintaan kepada orang soleh ini yang berlebih-lebihan, sehingga yang menyebabkan ya terjadinya penyimpangan, sehingga orang-orang soleh itu pun dijadikan sebagai perantara-perantara. Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu dijadikan sebagai perantara-perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat-hajat manusia, agar manusia itu, seseorang itu lebih dekat kedudukannya dengan Allah, ya agar manusia itu mendapatkan ya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka sebagai perantara-perantara, ya orang-orang yang sudah meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kita untuk beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua,
orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, ya, yang awalnya bahwasanya mereka itu adalah menginginkan kebaikan, bahwasanya dengan mencintai orang-orang soleh terdahulu itu, dia inginkan agar mereka ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada niat baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetapi orang-orang yang datang setelah mereka atau keturunan-keturunan mereka, cucu-cucu mereka itu memahami yang salah. Ya, memahami yang salah. Karena apa? Karena boleh jadi terputusnya, ya, atau karena faktor apa namanya? Syaitan yang menggoda sehingga terputuslah ya ilmu tentang kenapa mereka mencintai orang-orang yang soleh itu, ya, sehingga apa yang terjadi, sehingga orang-orang yang datang kemudian itu menganggap bahwasanya orang-orang tua mereka itu telah menyembah, ya, telah beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, padahal orang-orang tua mereka tidak melakukan demikian, ya, tidak menyembah, ya, hanya menjadikan semacam apa namanya motivasi untuk beramal, untuk giat beribadah. Tapi karena generasi berganti dan seterusnya ke bawah, akhirnya yang terjadi adalah penyembahan kepada patung-patung yang direpresentasikan sebagai orang-orang yang soleh itu. Ini yang yang terjadi, ya, yaitu terjadinya bercampur baurnya antara hak dan kebatilan, ya, yaitu mencintai orang soleh itulah yang hak, tetapi apa yang terjadi, ya, eh, yang terjadi adalah kesalahpahaman, ya, atau orang-orang yang datang kemudian hari itu menganggap bahwasanya itu adalah perbuatan kebaikan, yaitu menyembah patung-patung, ya, menyembah patung-patung, menyembah apa namanya, eh, ya, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi, tentu setiap para nabi pasti menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya eh, tidak diperbolehkan untuk menyembah, untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Iya, para nabi tentu telah memberikan warning, peringatan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, untuk meminta hanya kepada Allah, sujud dan ruku, ya, bernazar dan seterusnya, beribadah, menyembeli, ya, hewan ternak, ya, atau berkurban, itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka karena sudah mengakar dari generasi ke generasi berikutnya, sudah mengakar itu penyembahan selain kepada Allah atau kesyirikan itu, sehingga mereka pun sangat sulit untuk diubah keyakinan mereka yang sudah mengakar itu. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah yang perlu kita pahami bersama. Ya, ya. Kemudian, ya, di sini yang berikutnya, poin yang berikutnya, ya, ya. Jadi yang keenam ini adalah tafsir ayat yang terdapat dalam surah Nuh. Ya, tafsir ayat yang terdapat dalam surah Nuh itu apa? Ya, bunyinya yang kurang lebih intinya adalah bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu saling saling nasihat menasihati kepada kebatilan. Itu apa? Mereka mengatakan jangan kamu biarkan tuhan-tuhan mereka dibiarkan begitu. Artinya tetap kalian sembah itu tuhan-tuhan kalian, ya, yang merupakan patung-patung itu. Itu nasihat mereka di antara mereka itu. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk meninggalkan patung-patung itu, ya, yang mana patung-patung itu adalah representasi dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia lalu dibuatkan patung-patung itu. Tetapi toh tetap Nabi Nuh mengatakan ini adalah kesyirikan, ya. Jadi ini ada kesyirikan, meskipun mereka menganggap itu adalah kebaikan, tetapi sekali lagi agama ini, akidah tidak bisa ditetapkan berdasarkan logika semata, apalagi dengan hawa nafsu. Harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan syariat Islam. Ya, oleh karena itu Nabi Nuh ingin mengembalikan akidah umatnya itu kepada akidah yang lurus.
ya, yaitu akidah yang belum ada di situ tercampur unsur kesyirikan, tidak ada tercampur antara unsur kebatilan dengan unsur kebenaran, harus betul murni, itulah tauhid murni, ya, 100% kita beribadah hanya kepada Allah, tidak ada di situ campur-campur aduk di situ antara kita menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara misalnya agar mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-sedekatnya, agar mereka memberikan syafaat kepada kita. Itu sebenarnya ini adalah percampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, antara syirik dan tauhid. Jadi syirik dan tauhid itu tidak boleh dicampur adukan. Syirik adalah syirik, tauhid adalah tauhid. Di mana ada tauhid, maka syirik harus kita tinggalkan. Tidak boleh ada bercokol syirik itu di dalam jiwa manusia atau dalam ibadah, dalam akidah manusia. Ini ya, jelas ya. Ya, jelas di sini ya. Jadi berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu saling menasihati kepada kebenaran. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr. Ya, ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang ya watawasau bil haqqi, yaitu orang yang saling menasihati kepada kebenaran. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung, orang mukmin. Adapun orang-orang ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka saling saling apa? Saling menasihati kepada kebatilan, kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Ini yang membedakan kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu. Ya, ini masih panjang ya, poin-poinnya ini masih panjang tentang intisari dari pembahasan tentang larangan ekstrim dalam beragama. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan dipahami ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi masih dalam pembahasan ini, yaitu larangan ekstrim dalam beragama. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari kami dan dari kekhilafan, kekurangan ilmu kami. Ya, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah mau ikut terus bersama kami dalam kajian akidah pada pagi hari ini, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian yang sama dalam pembahasan akidah di pekan depan. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.